Selama beberapa laga terakhir, timnas Indonesia identik dengan skema 3-4-3. Formasi ini memberi stabilitas ekstra di belakang, tapi sering bikin fullback kita lebih sibuk bertahan daripada membantu serangan. Namun saat uji coba menghadapi Lebanon, ada perubahan besar. Indonesia turun dengan formasi 4-3-3. Sebuah hal yang membuktikan bahwa analisa skema bermain dengan 4 back yang pernah Mezara Vision bahas adalah opsi positif jika skema yang biasa timnas jalankan mengalami deadlock. Keputusan ini membuka ruang baru, terutama di sisi kiri. Calvin Verdong, yang biasanya main sebagai fullback kiri di klub dan timnas, kali ini ditarik jadi gelandang bertahan sisi kiri. Sementara Dean James, yang juga seorang wingback di timnya, menempati posisi utama fullback kiri. Hasilnya, dua pemain dengan karakter mirip justru saling melengkapi. Verdong jadi pengaman dan penghubung bola, sedangkan Dean jadi opsi progresor yang aktif naik ke depan. Perubahan formasi ini jelas terlihat efeknya di lapangan. Indonesia lebih dominan menguasai bola, bahkan sampai 81%. Bedanya, kalau di 3-4-3, serangan kita lebih direct dan kadang rapuh di build up. Di 4-3-3 kali ini, build up jadi lebih rapi, dengan umpan kombinasi. Dan disinilah menariknya, duet Calvin dan Dean di sisi kiri memang memberi kontrol. Tapi, seberapa besar dampaknya buat mencetak peluang? Mari kita bongkar lebih dalam kombinasi mereka, kelebihan, kekurangan, dan apa sih yang masih kurang dari timnas Indonesia? Dean James dinobatkan sebagai man of the match saat Indonesia melawan Lebanon. Tapi kalau kita kupas datanya, apakah benar dia the real game changer atau sekedar rajin kerja tanpa hasil nyata? Mari kita lihat, dalam 75 menit, Dean melepaskan 61 operan sukses. Angka itu lumayan, setara 73 umpan per 90 menit. Ibarat mesin yang terus berputar di sisi kiri. Tapi sayangnya, akurasi passingnya hanya 80%, lebih rendah dari rata-rata tim yang hampir 88%. Jadi ya, bola memang lewat kaki dia. Tapi kadang lebih sering nyasar ketimbang sampai tujuan. Bagian yang paling mencolok adalah set piece. Dari 9 tendangan sudut Indonesia, 4 diambil olehnya. Artinya, hampir separuh corner ada di tangan Dean. Sayangnya hasil akhirnya nihil. Crossingnya cuma satu yang sukses dari 8 percobaan, alias 12,5%. Kalau dipikir-pikir, lebih gampang menebak isi kotak misterius ketimbang menebak arah crossing Dean. Secara bertahan, dia memang bukan back tukang jegal. Satu tackle gagal. Duel udara 0%, tapi lumayan lihai membaca jalur bola dengan ibarat satpam komplek. Dia nggak jago berantem, tapi sigap pasang kunci pagar. Tapi jangan salah, kontribusinya tetap penting. Dengan volume umpan dan peran di set piece, Dean bikin Indonesia lebih dominan dari sisi kiri. Hanya saja, dominasi itu seperti film panjang tanpa ending. Rame di awal, tapi kurang klimaks di akhir. Kalau Dean bisa naikin akurasi crossing jadi 20-25%, tambah variasi set piece dan corner kick, maka kontribusinya nggak cuma bikin tim pegang bola, tapi juga bikin lawan ketar-ketir. Untuk sekarang, ya gelar man of the match mungkin lebih karena rajin ngerjain PR, bukan karena jawabannya bikin tim menang besar. Calvin Verdong dimainkan sebagai gelandang bertahan kiri saat Indonesia lawan Lebanon. Posisi yang agak janggal, mengingat biasanya dia bek kiri. Jadi, apa hasil eksperimen ini? Mari kita bongkar. Dalam 59 menit, Verdong mencatat 76 umpan sukses dari total 83 percobaan. Itu akurasi 91,6%, lebih tinggi dari rata-rata tim. Bahkan, kalau ditarik ke 90 menit, ritme passingnya setara 116 operan. Artinya, Verdong seperti mesin fotokopi. Setiap bola yang datang, dia salin lalu edarkan kembali. Rapi, bersih, tanpa banyak error. Masalahnya, kontribusinya berhenti di situ saja. 0 key pass, 0 crossing, 0 dribble. Dia menjaga bola tetap hidup, tapi tidak pernah benar-benar menusuk. Ibarat sopir bus pariwisata, aman, hati-hati, semua penumpang selamat, tapi nggak pernah sampai ke tempat wisata.
Secara defensif, Verdong lebih mengandalkan posisi ketimbang duel. Ada 3 intercepts dan 4 recoveries, tapi 0 tackle, 0 duel udara. Ketika lawan main bola panjang atau bawa bola langsung, Calvin lebih sering jadi penonton ketimbang penghenti. Untungnya dia sangat disiplin. Tidak ada foul, tidak ada kartu. Bersih seperti baru keluar dari dry cleaning. Apa artinya buat tim? Indonesia memang menguasai 81% possession. Tapi nihil tembakan ke gawang. Dominasi terasa mewah di statistik tapi miskin ancaman. Dan Verdong adalah potret sempurna dari dominasi itu. Passing cantik, rapi, tapi tanpa tusukan ke depan. Kalau dia tetap dimainkan di DM, harus ada tandem yang lebih agresif, entah box to box atau penyerang dengan tipe inverted winger di depannya. Biar lini tengah tidak sekadar pamer akurasi umpan, tapi juga ada true pass yang mengancam lawan. Kalau tidak, eksperimen ini hanya membuat tim terlihat sibuk di tengah, tapi ompong saat menyerang. Singkatnya, Calvin Verdong di DM adalah garansi stabilitas. Tapi tanpa kreativitas atau fisik, stabilitas itu sama saja dengan diam di tempat. Bagus untuk kontrol, tapi bukan resep untuk menang. Melawan Lebanon, sisi kiri Indonesia jadi pusat perhatian karena ada kombinasi Dean James dan Calvin Verdong. Keduanya membuat jalur kiri terasa hidup, tapi ironisnya justru dari situ kelemahan Indonesia juga kelihatan jelas. Polanya begini, Verdong jadi basis progresi aman, penghubung bola dari lini belakang ke tengah, passingnya rapi, nyaris tanpa salah, tapi terlalu aman. Sementara Dean ada sebagai penjaga kelebaran yang juga naik, overlap, bahkan kirim crossing. Kombinasi ini membuat Indonesia sangat dominan di kiri. Lawan dipaksa sibuk bertahan di area itu. Kelebihannya jelas, kontrol bola terjaga, build up lancar, dan Dean bisa lebih berani maju karena ada Verdong yang menutup di belakang. Dengan gaya main Indonesia yang pegang bola dengan kombinasi umpan pendek cepat. Tapi kelemahannya juga terlalu mencolok. Pertama, alur serangan jadi mudah ditebak. Semua diarahkan ke kiri tanpa variasi dari kanan. Kedua, hasil akhirnya tumpul. Crossing Dean jarang menemui sasaran dan Verdong terlalu pasif untuk memberi umpan vertikal. Jadi, dominasi terasa indah, tapi nol ancaman ke pertahanan lawan bikin semuanya sia-sia. Apa yang dibutuhkan agar kombinasi ini efektif? Pertama, winger kiri yang agresif masuk kotak, bukan cuma nunggu bola di kaki. Pemain yang tipenya direct runner yang berani cut inside atau bikin crossing Dean lebih punya target. Kedua, gelandang serang kreatif yang bisa terhubung dengan Verdong. Jadi, alur bola tidak selalu ke sayap, tapi juga bisa ditusukkan ke tengah dengan timing yang lebih tajam. Singkatnya, Dean dan Verdong memberi fondasi dominasi di kiri. Tapi tanpa variasi dari bantuan rekan lain, fondasi itu seperti rumah tanpa atap, kokoh tapi tetap tidak nyaman ditinggali. Perubahan ke skema 4-3-3 bukan sekadar eksperimen. Melihat performa melawan Lebanon, pola ini bisa jadi jawaban menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Calvin Verdong bisa menjadi opsi ideal jika Tom Haye tidak dalam kondisi terbaik. Sementara Dean James sudah membuktikan dirinya mampu memberi dimensi berbeda di sisi kiri. Namun ada PR besar yang tidak bisa ditunda. Crossing harus lebih efektif, progresi vertikal dari lini tengah harus lebih berani, dan serangan sayap butuh variasi nyata. Dominasi bola indah di statistik, tapi tanpa hasil konkret itu hanya jadi angka kosong. Di babak keempat nanti, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak, dua tim yang tak memberi ruang untuk keraguan. Kalau kelemahan ini masih dibiarkan, mimpi ke Piala Dunia bisa terkubur sebelum sempat tumbuh. Inilah waktunya memperbaiki detail kecil, mempertajam kombinasi, dan memastikan dominasi berubah jadi gol. Karena di level ini, satu kesalahan bukan sekadar kehilangan poin, tapi kehilangan harapan.